Suropati nyaris bertubrukan dengan pemuda tadi yang keluar kembali dari dalam rumah. Ketiga orang itu memandang heran atas kemunculan Suropati yang tiba-tiba. Ki Jalasetra tampak marah. Janti tampak panik. Wajah gadis itu bersimbah air mata. Belum sempat Suropati membuka mulut untuk bertanya, Ki Jalasetra sudah membanting pintu rumah itu, lalu menguncinya. Lelaki sepuh itu berjalan cepat menuju ke istal, diikuti oleh Janti yang tersaruk-saruk di belakangnya. Pemuda tadi segera meraih kembali sepedanya dan melaju pergi dengan kecepatan yang sama seperti saat ia datang. Janti, panggil Suropati lirih, hendak meraih lengan gadis itu. Cepat Janti! Teriakan Ki Jalasetra membahana dari arah istal. Janti pun segera berlari. Ki Jalasetra mengeluarkan kereta kudanya. Janti segera naik dan duduk di kursi penumpang. Ia tak menoleh lagi ke arah Suropati yang masih berdiri kebingungan. Ki Jalasetra mengeluarkan teriakan keras, memberi aba-aba kepada kudanya untuk berlari cepat. Segera saja kepulan debu memenuhi pandangan Suropati. Mau apa anak Simangun itu datang ke rumah kita? Tanya Ki Jalasetra meradang. Di sela teriakannya menghela kudanya. Ndak tahu, Romo. Jawab Janti lirih. Bagaimana mungkin kamu bisa ndak tahu? Pasti dia bilang dulu padamu kan sebelum datang? Sergah Ki Jalasetra. Ucapan sang ayah yang keras membuat Janti memilih untuk diam dan enggan menjawab. Ia menundukkan kepala dan mengusap bulir-bulir air matanya yang mulai mengalir. Ki Jalasetra terus mengomel panjang pendek sepanjang perjalanan. Para warga tampak tumpah ruah berkumpul di rumah Ranto dan Sumiati saat Ki Jalasetra dan Janti tiba di halaman rumah itu. Dari dalam rumah terdengar tangisan memilukan Sumiati di sela suara bujukan para tetangganya. Janti bergegas menghampiri Mirah dan Sugeng untuk mengambil alih kedua keponakannya itu dari gendongan para tetangga Sumiati. Para warga memberi jalan saat Ki Jalasetra menyeruak memasuki rumah itu. Di dalam kamar, Sumiati tampak meratap-ratap sembari bersimpuh di tepi ranjang. Sang Aji, anak keduanya, terbujur kaku di atas ranjang dalam keadaan tubuh membengkak dan membiru. Ranto berusaha memeluk sang istri dan mencoba menenangkannya. Namun tampaknya usahanya tak jua berhasil. Sumiati masih saja menangis histeris hingga membuat para tetangganya ikut menitikkan air mata. Suasana kesedihan dan keharuan terasa amat kental di rumah itu. Sang Aji, kenapa kamu, Ger? Ujar Ki Jalasetra saat lelaki sepuh itu memasuki kamar. Sumiati menoleh saat mendengar suara sang ayah. Ia bangkit dan menubruk Ki Jalasetra dengan tangisan yang semakin kencang. Lelaki sepuh itu tampak terguncang saat melihat cucu kesayangannya meninggal dalam keadaan seperti itu. Kenapa dengan Sang Aji toh?
Tanya Ki Jalasetra kepada Ranto. Lelaki itu mengangkat wajahnya perlahan dan memandangi sang mertua. Sudah beberapa hari demam, Pak, jawab Ranto lirih. Ki Jalasetra mengerenyitkan keningnya. Demam? Lalu bagaimana bisa cucuku meninggal dengan keadaan tubuh yang menggembung dan membiru bila demam penyebabnya? Dia seperti habis tenggelam, ujar Ki Jalasetra gusar. Beberapa tetangga tampak berkasak kusuk dan mengangguk-angguk membenarkan ucapan lelaki sepuh itu. Ranto membungkam 1000 bahasa. Ia hanya menggapai sang istri dan berusaha menenangkannya. Segera saja para warga sibuk memandikan dan mengurusi jenazah sang Aji untuk disemayamkan selama 1 malam. Rencananya, jenazah itu akan dikebumikan esok pagi pada pukul 7. Janti duduk menggelosor di ruang tamu yang sudah digelari tikar. Mirah dan Sugeng tertidur di pangkuannya. Kedua bocah itu sudah lelah karena terlalu lama menangis. Sumiati terbaring di kamar dengan ditemani oleh Ranto. Sedangkan Dayang, anak tertua mereka, memilih mengurung diri di dalam kamarnya. Air mata Janti mengalir saat mengelus kepala kedua bocah itu. Kedua orang tua mereka sedang larut dalam kesedihan, hingga tak memberikan perhatian kepada bocah-bocah itu. Ki Jalasetra ikut melantunkan ayat suci bersama para tetangga. Namun, semua orang bisa melihat kegelisahan lelaki sepuh itu. Kabar kematian keponakan Janti itu sampai juga ke telinga Suropati. Pemuda itu datang melayat bersama sang ibu. Di rumah Sumiati, ia melihat Janti tengah sibuk membujuk Mirah dan Sugeng agar mau makan. Rasa rindu menyergap hati Suropati. Ia meninggalkan sang ibu yang masih berbincang dengan Sumiati. Dihampirinya Janti dan disapanya. Janti tampak terkejut. Ia terlihat gugup dan menatap ke sana kemari, mencari sosok sang ayah. Tenang saja Janti, aku tak akan berbuat macam-macam, kata Suropati, seolah bisa membaca kekhawatiran gadis itu. Aku hanya ingin mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya keponakanmu, sambung Suropati. Janti mengangguk. Matanya menatap ke ujung kakinya. Suwun Kakang, jawabnya singkat. Suropati mengangguk. Kutunggu kau di Brak Kelurahan bila keadaan sudah memungkinkan, gumam Suropati lirih. Namun ia yakin sekali Janti pasti mendengarnya. Sudah 3 kali pertemuan pelajaran mengukir terlewatkan tanpa kedatangan Janti. Suropati masih bisa memakluminya. Gadis itu pasti masih berkabung. Tapi hari ini ia melihat Janti belajar membaca dan menulis di balai kelurahan. Hati Suropati pun senang sekali. Berharap setelah pelajaran itu selesai, Janti akan bergabung di pelajaran mengukirnya. Namun ternyata harapan Suropati tak terkabulkan. Setelah pelajaran membaca dan menulisnya selesai, gadis itu pergi begitu saja, mengayuh sepeda ontelnya
diiringi pandangan kecewa Suropati. Sepanjang pelajaran mengukirnya, hati Suropati campur aduk, diliputi kegelisahan dan kemarahan. Hari ini, Suropati melihat Janti lagi di pelajaran membaca dan menulis. Seperti dugaannya, gadis itu pun pergi begitu saja saat pelajaran itu usai, sama seperti sebelumnya. Namun kali ini Suropati tak ingin tinggal diam. Ia meminta Damar untuk mengawasi murid-murid pelajaran mengukir itu. Suropati bergegas menyambar sepedanya dan mengayuhnya cepat menyusul Janti. Janti yang sama sekali tak menduga bahwa Suropati menyusulnya. Sedari awal mengayuh sepedanya dengan kecepatan seperti biasa. Ia tampak sangat terkejut saat tiba-tiba saja Suropati sudah mencegatnya di sebuah area kebun yang sunyi. "Berhenti dulu Janti," ucap Suropati tegas. Tak ada pilihan lain. Janti pun turun dari sepedanya dan berdiri dengan gelisah, menunggu Suropati berbicara. "Mengapa kau menghindariku, Janti?" tanya Suropati. "Aku tidak menghindarimu, Kakang. Aku hanya harus lekas pulang," jawab Janti lirih. "Mengapa? Kau kan tak kembali lagi ke rumah kakakmu. Acara tahlilannya sudah selesai, bukan?" Janti membisu. "Aku tak ingin terus-terusan mengejarmu seperti ini dan menjadi gila, Janti. Pada malam itu, aku sudah berniat menemui bapakmu. Andai saja musibah yang menimpa keponakanmu tidak terjadi. Sekarang, katakan sejujurnya, meski kenyataan itu pahit, apakah kau masih ingin aku untuk melamar dan menikahimu?" Janti terus menunduk. Dada Suropati berdebar kencang, menunggu jawaban gadis itu. Ia sudah merangkai kalimat yang akan diucapkannya bila kali ini Janti menolak lamarannya. "Aku masih mau menjadi istrimu, Kakang," jawab Janti malu-malu. Jawaban Janti bagaikan siraman air es di padang pasir yang gersang. Senyuman lebar seketika merekah di bibir Suropati, membuat tubuhnya bergetar saking bahagianya. "Kapan kau mau menikah denganku, Janti?" "Terserah Kakang saja." "Baiklah, aku akan menikahimu 2 bulan lagi. Aku akan mempersiapkan semuanya agar pesta pernikahan kita berlangsung sempurna. Sebelum itu, aku akan menemui bapakmu untuk melamarmu," ujar Suropati. Janti mengangguk, pipinya merona malu. "Oh ya Janti, masih maukah kau mengikuti pelajaran mengukirku lagi? Kumohon, datanglah. Aku malas mengajar tanpa kehadiranmu." "Baiklah Kakang, aku akan datang," janji Janti. Suropati mengangguk senang. "Aku akan kembali ke kelurahan. Apakah kau akan langsung pulang?" "Iya Kakang." "Baiklah kalau begitu. Hati-hati calon istriku." Janti tersipu malu. Ia mengangguk dan mulai mengayuh lagi sepedanya. Suropati kembali ke kelurahan dengan penuh semangat. Sepanjang perjalanan, ia tersenyum bahagia membayangkan dirinya dan Janti duduk bersama di pelaminan.